Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Reslin, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah model pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Adapun judul materi pada video kali ini adalah model pembelajaran tipe problem solving. Nah, pengertian dari model pembelajaran tipe problem solving ini kita lihat dari beberapa pendapat. Menurut A.S. Horsby, problem artinya suatu hal yang sulit melakukannya dan memahaminya. Dan solving artinya mencari sebuah jawaban dari suatu masalah. Sedangkan menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Jain, problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Selanjutnya menurut N. Sudirman pada tahun 1987 halaman 146 mengatakan bahwasanya problem solving ini cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Selanjutnya, menurut Gulo pada tahun 2002 halaman 111, problem solving ini artinya metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesainya suatu masalah secara menalar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya problem solving suatu penyajian materi pembelajaran yang menghadapkan siswa pada sebuah persoalan yang harus dipecahkan dan diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yuk kita lihat ciri-ciri dari problem solving ini. Ciri yang pertama adalah adanya sebuah interaksi. Nah, interaksi ini merupakan interaksi antar siswa dengan siswa, baik siswa dengan guru juga. Ciri yang kedua adalah guru dapat mengatakan ya, tidak maupun bukan dalam mengevaluasi. Nah, di sini evaluasi artinya menilai hasil kerja dari siswa tersebut. Jadi ketiga hal tersebut dapat dikatakan guru dalam menilai hasil kerja siswa. Ciri yang ketiga adalah guru harus menyediakan informasi secukup mungkin terhadap masalah yang sedang dikerjakan oleh siswa. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pertanyaan-pertanyaan dari siswa kepada guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, jika masalah itu informasinya cukup, maka siswa akan lancar dalam menyelesaikannya. Ciri yang keempat adalah sebaiknya guru mengetahui kapan campur tangan dan kapan mundur untuk membiarkan siswa menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ciri yang kelima adalah guru dapat membimbing dan melatih siswa dalam proses pemecahan suatu masalah itu, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan yang berwawasan. Bisa juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berwawasan untuk memancing kemampuan dari siswa. Selanjutnya, tujuan dari model pembelajaran problem solving. Tujuan yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi masalah. Nah, di dalam hal ini akan dituntut siswa untuk bertindak untuk memahami bagaimana cara bertindak dan berbuat dalam situasi yang baru ditemukannya. Bukan hanya itu, siswa juga dilatih untuk mengetahui bagaimana caranya menemukan jalan keluar suatu masalah yang sulit bagi dirinya. Tujuan yang kedua adalah melatih siswa untuk menetapkan sebuah keputusan yang diambilnya. Nah, di dalam hal ini akan dituntutnya siswa untuk mempunyai sebuah rasa percaya diri terhadap keputusan yang telah diambilnya. Tujuan yang ketiga adalah belajar untuk meneliti sebuah masalah dari berbagai segi pandang.
Nah, di dalam meneliti suatu masalah, tentunya kita akan mencari jawaban dari masalah itu. Jadi, ketika kita ingin mencari jawaban itu, kita tidak boleh mengambil satu sumber dari satu sumber, tetapi berbagai sumber, artinya dari berbagai segi pandang. Tujuan yang keempat adalah melatih siswa untuk mengambil sebuah keputusan yang benar, yaitu dengan cara melihat berbagai segi-segi yang ada di dalam masalah itu, baik segi yang mendukung ataupun segi yang kurang mendukung. Tujuan yang kelima adalah melatih siswa untuk berpikir bahwasanya sebuah masalah pasti mempunyai jalan keluar. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari problem solving. Sekarang, yuk kita lihat langkah-langkah model pembelajaran problem solving ini. Menurut Sri Anita Iriawan dan Nur Hadi TH, langkah pertama adalah memahami masalah. Nah, di dalam memahami masalah ini dapat dilakukan siswa dengan cara mencermati ataupun memahami dengan cara meneliti masalah tersebut. Langkah kedua adalah mengumpulkan data. Nah, di dalam mengumpulkan data ini, jika suatu masalah itu sudah jelas, maka dapat dikumpulkan juga data ataupun informasi keterangan yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah masalah itu. Langkah ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah tersebut. Besar kemungkinan hipotesis di sini menjadi jawaban yang utuh pada tahap terakhir. Langkah keempat adalah menilai hipotesis. Di dalam menilai hipotesis ini, kita dapat memperkirakan akibat-akibat dari sebuah hipotesis itu dan juga dapat melihat apakah hipotesis itu memberikan hasil yang baik atau tidak. Nah, jika hipotesis itu tidak baik, maka kita dapat mengulangnya lagi dengan langkah kedua. Langkah kelima adalah mengadakan eksperimen ataupun menguji hipotesis. Hipotesis memberikan harapan baik, maka diujilah melalui dengan eksperimen. Kalau berhasil berarti masalah itu dipecahkan, tetapi kalau tidak berhasil harus kembali lagi dari langkah-langkah kedua ataupun langkah ketiga. Langkah keenam adalah menyimpulkan laporan tentang keseluruhan prosedur pemecahan masalah yang diakhiri dengan kesimpulan. Nah, disinilah kemungkinan dapat dicetuskan suatu prinsip ataupun hukum yang dapat menarik kesimpulan atas hipotesis tersebut. Selanjutnya, yuk kita lihat kelebihan dan kekurangan dari model problem posing ini. Kelebihan yang pertama adalah memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Artinya, siswa memecahkan masalah itu dengan nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi dia dapat mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya yang bersifat dengan nyata. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Nah, di sini siswa akan dituntut untuk berpikir kreatif, yaitu berpikir untuk memecahkan suatu masalah itu dengan kreatifnya sendiri. Dia akan dituntut untuk lebih berpikir dalam memecahkan masalah tersebut. Kelebihan yang keempat adalah mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Nah, di dalam problem solving ini kan identik dengan masalah. Jadi masalah itu dapat kita pecahkan dengan cara melakukan sebuah penyelidikan. Selanjutnya ada kekurangan problem solving. Kekurangan pertama adalah memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model problem yang lainnya. Dan yang kedua, beberapa pokok pembahasan sangat sulit untuk menetapkan model ini. Misalnya terbatasnya alat-alat yang menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati yang akhirnya dapat menyimpulkan penyelidikan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai model pembelajaran problem solving. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.